Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Rijal Septiadi dengan NIM 1810768. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul peningkatan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran group investigation pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 5 SD SDN Pasir Jawa 01 Cigombong Kabupaten Bogor. Itu judul yang saya tulis. Dan saya berkuliah di Universitas Juanda Bogor dengan jurusan PGSD semester 7. Dan ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar usulan dengan dosen pengampu Ibu dosen Helmia MPD. Baik, di sini saya akan mengawali dari beberapa materi. Yang pertama, saya akan dari penjelasan pendahuluan dulu, akan selanjutnya ada latar belakang, ada kajian teori, yang selanjutnya ada metode yang saya pilih dengan metode penelitiannya, dan ada penutup dan kesimpulan. Baik, kita bahas satu persatu dengan penelitian ini. Ya, penelitian yang saya buat dengan latar belakang, dengan metode yang hanya itu saja, karena penelitian ini muncul karena ingin meningkatkan pembelajaran hasil belajar siswa terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan itu menjadi tantangan. Apakah bisa menggunakan metode pembelajaran berbasis group investigation, dan apakah bisa berjalan efektif dengan metode itu? Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang. Maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah, yang pertama, apakah dalam penerapan media pembelajaran, tepatnya group investigation, akan dapat merubah siswa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SDN Pasir Jawa 01. Dengan tujuannya yaitu merupakan arah suatu rangkaian kegiatan. Oleh karena itu, tujuan penelitian harus ditetapkan terlebih dahulu dengan maksud supaya kegiatan ini tercapai dalam hasil yang diharapkan, serta terlaksana dengan baik dan teratur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan model pembelajaran group investigation. Nah, jadi intinya saya menggunakan metode group investigation ini untuk melihat bagaimana perkembangan dan hasil belajar dari siswa SDN Pasir Jawa. Baik, selanjutnya ada identifikasi masalah. Pasti pun ada masalah-masalah sendiri dari apa yang saya buat ini. Yang berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, sebenarnya guru hanya menjelaskan konsep materi secara ceramah, jadi mengakibatkan siswa cenderung bosan atau tidak masuk ke dalam pembelajaran mereka. Yang kedua, ada guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Nah, itu juga berpengaruh ya. Guru tuh cenderung stuck dalam memberikan materi pembelajaran. Jadi siswa merasa pembelajaran itu tidak efektif untuk mereka. Yang ketiga, siswa masih menganggap pelajaran pendidikan kewarganegaraan begitu bosan. Nah, ya, semua anak-anak dengan materi pendidikan kewarganegaraan sangat cenderung kurang dalam seperti mata pelajaran seperti olahraga ataupun bahasa Indonesia yang lebih menarik dari kewarganegaraan. Adapun selanjutnya ada minat siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan rendah. Nah, itu masalah yang saya dapat di SDN Pasir Jawa dengan minat dari mereka dengan siswa
di kelas 5 di sana cukup kurang dalam mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Lebih cenderung ke materi atau pembelajaran yang lain lebih eee semangat. Yang selanjutnya ada pemahaman siswa akan materi keragaman budaya di Indonesia kurang baik. Nah, kualitas dari anak-anak di sana cenderung dalam budaya itu ke apa ya, tertinggal dari sekolah-sekolah lain karena mereka terlalu bersifat apa ya, tradisional dan kurang literasinya kurang dari segi budaya di Indonesia. Selanjutnya ada nilai hasil evaluasi siswa dalam materi keragaman budaya di Indonesia begitu eee, kecil. Nah, saya pun sosialisasi dengan wali kelas di sana dengan Ibu Neng, yaitu dengan hasil yang kurang memuaskan di hasil pendidikan kewarganegaraan yang begitu lebih di bawah dari mata pelajaran yang lain. Baik, itu sedikit identifikasi masalah yang saya dapatkan di sana. Dan apa sih manfaat penelitiannya? Nah, manfaat penelitiannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif. Manfaat ini meliputi manfaat praktis dan teoritis. Tentu saja manfaat ini yang didapatkan untuk semua pihak di sana, di SDN Pasir Jawa, untuk siswanya, untuk gurunya, untuk kalangan-kalangan yang ada di sana. Intinya pemanfaatan penelitian ini sangat banyak. Nah, di sini ada kajian teori. Kajian teori yang saya pilih, pembelajaran adalah sebuah interaksi antara murid dan guru, sudah dikatakan menjadi pembelajaran bila mana mereka sudah bertemu. Banyak sekali pembelajaran yang sudah dilaksanakan di negara tercinta Indonesia ini. Dan sudah beberapa macam-macam metode yang dilaksanakan di Indonesia. Dan hasilnya adalah ada yang berhasil ataupun masih banyak kekurangan-kekurangan di beberapa pembelajaran. Di sini peneliti, saya sendiri mencoba menerapkan dan meneliti sejauh mana metode pembelajaran efektif dengan beberapa macam sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Dan akan mencoba beberapa metode pembelajaran yaitu group investigation yang saya bahas tadi. Yang termasuk ke dalam pembelajaran kooperatif, eh, menghasilkan siswa lebih aktif dalam pembelajarannya. Metode pembelajaran memang banyak keunggulan dan kekurangannya. Maka dari itu layak untuk kita mengetahui seberapa efektifkah metode yang kita gunakan untuk pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Itu kajian teori yang saya pilih. Baik, apa sih pentingnya pengetahuan metode pembelajaran? Menurut saya sangat penting karena apa? Yang saya sudah sampaikan tadi, metode pembelajaran berpengaruh kepada hasil belajar siswa. Tentunya adalah dengan tidak membosankan, tidak mengantuk kepada anak-anaknya. Metode pembelajaran adalah cara digunakan guru pintar untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 dituliskan bahwa ada banyak sekali metode pembelajaran yang diterapkan di kelas. Peneliti akan berfokus untuk membahas tentang metode group investigation, tentu pembelajaran yang kooperatif dengan siswa sekolah dasar. Sangat cocok menurut metode yang saya pilih ini. Nah, apa sih keunggulan metode group investigation ini? Ini banyak sekali. Saya jelaskan beberapa saja ya. Group investigation ini me, me apa ya? Mengharuskan siswa aktif dalam pembelajaran ini. Kenapa? Karena contohnya, saya ambil saya contoh yaitu siswa dibuat beberapa kelompok eh, kelompok kecil untuk membahas pembelajaran di sana. Kelompok kecil di situ di antara 4 sampai 5 orang mereka berdiskusi tentang pembelajaran itu dan mereka akan melakukan eh, pembelajarannya dengan kuat, dengan tidak malu-malu terhadap teman sendiri. Jadi mereka akan berguna untuk
penguasaan penguasaan berbicara terhadap temannya. Dan di group investigation ini keunggulannya yaitu siswa bisa menerangkan dan berani berani apa ya berani melakukan eh, melakukan eh, contohnya itu berbicara di depan kelas. Nah di sini pun keunggulan metode group investigation itu. Banyak sekali seperti keunggulannya siswa aktif dan bersemangat di group investigation ini. Dan selanjutnya kita bahas yaitu apa sih metode penelitian? Metode penelitian yang ada beberapa metode penelitian. Nah, saya ambil adalah desain penelitian. Terus ada subjek, objek penelitian, lokasi penelitian, prosedur penelitian. Di sini desain penelitian yang saya ambil yaitu kualitatif dengan siswa menjadi pusatnya dan guru menjadi ininya. Subjek dan objek penelitian, ada subjek dan objek. Subjeknya dan objek penelitian yaitu objek di sini berarti mengharuskan guru dan siswa menjadi objek dan penelitian di sini. Lokasi waktu penelitian. Lokasi waktu saya ambil dari SDN Pasir Jawa 01 dengan intensitas waktu 1 bulan dengan 1 bulan full dengan mereka di sana. Prosedur penelitiannya itu prosedur teknis penggunaan. Nah, teknisi penggunaan ada observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi di sini berarti saya mengunjungi dalam waktu seminggu, mengunjungi sekolah itu dan melakukan observasi seperti menanyakan apa saja visi misi sekolah, contohnya itu, terus kan sarana prasarana di sana, ada observasi dan terakhir yaitu apa yang saya teliti yaitu dengan judul yang saya berikan tadi. Adapun wawancara, wawancara di sini mungkin saya memberikan wawancara kepada anak-anak dan guru fokusnya. Dokumentasi tentu saya dokumentasikan di akhir dan pastinya dengan dokumentasi foto dan video. Baik, di sini akan saya simpulkan beberapa kesimpulan yang saya dapat dari metode penelitian yang saya buat dengan judul peningkatan hasil belajar siswa dengan metode group investigation di SDN Pasir Jawa 01 Cigombong Bogor dengan kesimpulan yaitu metode yang group investigation ini sangat cocok dan dikembangkan di SDN dimanapun dan terutama di SD yang kekurangan metode-metode. Ini diwajibkan untuk melakukan metode yang baru dengan semangat belajar yang baru kepada siswa agar siswa mendapatkan hasil belajar dengan bukan hasil saja, mungkin ada prosesnya di situ, hasil belajar yang baik dan membuat siswa bersemangat dalam belajar. Kesimpulannya itu mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.